Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan uji kinerja, perkenalkan nama saya Yani Sri Mulyani. Saya sebagai guru akidah akhlak di MTS Miftahul Aziz Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan dengan nomor induk 24211000953. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di MTS Miftahul Aziz pada kelas 7 semester genap tahun 2024-2025 dengan materi pembelajaran iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apakah ada teman kalian yang sakit hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya sehat dan insya Allah selalu sehat ya. Oke, untuk selanjutnya kita cek dulu kerapihannya. Dirapikan bangku, meja, sampah dan pakaian kalian. Takutnya masih ada yang bajunya dikeluarkan. Anak laki-lakinya sudah rapi semua bajunya? Rambutnya dirapikan semua, kerudungnya sudah rapi semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya silakan disiapkan dulu ketua kelas untuk menyiapkan. Attention. Siap. Pasukan. Siap. Sikap. Before we study, Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjutkan dengan kebiasaan kita yaitu pembacaan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya
menumbuhkan jiwa nasional, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, semuanya boleh duduk kembali. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Anaila Putri Alimah, Patna Saptari Maulida, Palen Febian Putra, Kobi Mesya Rohadi, Naura Mitri Ayunda, Muhammad Rizki, Nurul Aulia, Ramdan, Fania Ajahra. Terima kasih. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya kita lebih semangat, kita tepuk dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, semangat. Oke, terima kasih semuanya. Untuk hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama Ibu di pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu hari ini kita materinya tentang tema apa? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, betul. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terima kasih tadi Naila sudah menjawab tema kita hari ini, betul, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, coba siapa yang bisa membacakan? Siswa memahami peraturan iman kepada malaikat Allah. Siswa mengetahui nama-nama dan tugas 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Iya. Terima kasih Nurul sudah membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi siswa memahami pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Berarti kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah. Lalu yang kedua, siswa mengetahui nama-nama dan tugas dari 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Setelah kalian tahu apa pengertian iman kepada malaikat, lalu kalian harus mengetahui nama-nama dan tugas-tugas dari 10 malaikat Allah. Lalu boleh dilanjutkan yang Fania selanjutnya. Siswa meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk baik ciptaan Allah. Siswa dapat meneladani sifat dan Perilaku perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyimpulkan menimbulkan hikmah beriman. beriman kepada Allah.
Yang ketiga yaitu siswa meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib ciptaan Allah. Yang keempatnya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat meneladani sifat dan perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat itu apa, ya. Jadi tujuan kita pembelajaran kita hari ini itu ada 5, ya. Pertama, kalian harus mengetahui pengertian iman kepada malaikat itu apa. Lalu kalian harus mengetahui nama dan tugas dari 10 malaikat. Selanjutnya, harus bisa meyakini malaikat itu sebagai makhluk gaib ciptaan Allah. Selanjutnya, siswa dapat meneladani sifat dari 10 malaikat. Terakhir, siswa dapat menyimpulkan hikmah apa yang dapat kita ambil dari kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah ini. Oke. Terima kasih untuk Nurul dan Neng Fania sudah membantu Ibu membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah di pelajaran akidah akhlak semester genap di kelas kita, yaitu kelas 7. Oke. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bisa kalian lihat di sini pengertiannya. Iman kepada malaikat Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan merupakan makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya, betul. Mereka selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Membangkang itu apa artinya? Membangkang. Kalau membangkang itu tidak menuruti perintah berarti, ya. Sedangkan di sini malaikat itu tidak membangkang, selalu nurut kepada perintah Allah. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari malaikat. Ciri-ciri dari malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lalu tidak berjenis kelamin. Selanjutnya, tidak makan dan minum. Selalu patuh kepada Allah. Tidak memiliki hawa nafsu. Bisa berubah wujud jika diperintahkan oleh Allah. Ini adalah ciri-ciri dari malaikat. Dan malaikat itu tidak akan sama dengan manusia, karena malaikat diciptakan dari cahaya dan tidak juga memiliki nafsu. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan memiliki nafsu. Siapa saja 10 malaikat itu? Bisa disebutkan salah satu? Siapa? Neng Batna, boleh? Iya, betul. Israel, mengikat dan aktif, iya, betul. Apa betul yang sudah disebutkan oleh teman kita Neng Fatma? Bisa disebutkan kembali nama-nama malaikatnya saja oleh semuanya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itu nama dan tugas dari malaikat. Lalu selanjutnya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu untuk menumbuhkan rasa disiplin dan hati-hati dalam bertindak, lalu meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dan terakhir menyadarkan bahwa hidup ini diawasi dan dicatat. Itu penjelasan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dari
dari materi yang tadi Ibu jabarkan, apa yang akan terjadi jika tidak ada malaikat yang mencatat amal perbuatan? Ya, boleh, Fatna. Merasa takut jika kita melakukan kesalahan atau dosa, karena akan dicatat di buku amalan keburukan. Akan merasa takut dan berdosa karena setiap perbuatan kita akan dicatat di buku amalan kita, dan itu akan diperhitungkan kembali di hari akhir. Betul sekali. Terus, apakah malaikat bisa berbuat salah? Ya, Ramdan? Tidak, Tidak. Kenapa tidak? karena tidak memiliki hawa nafsu dan tidak membangkang. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak membangkang atas perintah Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu sifatnya memiliki hawa nafsu. Ya, betul. Lalu bagaimana perasaanmu jika kamu sadar bahwa ada malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatanmu, baik itu perbuatan baik atau buruk? Ya, Rizky. Baik, Bu. Ya, lalu Mendorong kita agar selalu berbuat baik karena amal dicatat oleh malaikat raqib dan atid. karena mendorong kita untuk berbuat baik. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita itu selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat padahal kita tidak bisa melihat mereka? Ya, Nurul? Karena iman kepada malaikat termasuk rukun di dalam iman yang harus kita yakini dengan sepenuh hati sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa, ada yang tahu? Iman yang kedua, dan itu harus diyakini oleh kita sebagai rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kalian boleh simak dulu video yang akan Ibu sajikan sebelum nanti tugas selanjutnya yang akan Ibu berikan kepada kalian. Selamat menyaksikan. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu, artinya mereka tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak tidur. Malaikat selalu taat kepada Allah. Misalnya, Allah memerintahkan mereka untuk menurunkan hujan, maka malaikat akan menurunkan hujan. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tidakkah kamu penasaran siapa malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Dia adalah Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa setiap manusia. Setelah di dalam kubur, Munkar dan Nakir akan mendatangi kita. Mereka bertugas menanya di dalam kubur. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan siapa saudaramu? Ketika di dunia, ada malaikat raqib yang bertugas mencatat setiap perbuatan atau amal baik manusia.
Sedangkan malaikat atid bertugas mencatat setiap amal buruk manusia. Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ayo kita nyanyikan lagu 10 Malaikat Allah. Sama-sama ya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Bye bye. Oke, itu tadi video yang sudah kalian simak. Lalu dari video tersebut, tugas kita hari ini adalah membuat poster tugas dan nama dari malaikat. Dari video yang sudah kalian simak tadi, kalian sudah melihat apa saja tugas dari malaikat itu. Sekarang bagaimana kalian bisa membuat poster yang menarik supaya teman-teman kalian ini mau mempelajari materi iman kepada malaikat dengan dapat dipahami dan menarik gitu, ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Kalau sudah siap berarti kita buat kelompok dulu untuk pembuatan posternya. Oke, sekarang kita lanjut dan mulai pembuatan poster edukatif. Bagaimana caranya kalian membuat poster dari salah satu malaikat dan tugasnya supaya teman-teman kalian itu lebih tertarik untuk mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang Ibu bagikan ya. Untuk kelompok 1 membuat poster edukatif tentang malaikat Jibril. Ya. Untuk kelompok 2 membuat poster tentang malaikat Mikail. Dan kelompok 3 membuat poster tentang malaikat Munkar dan Nakir. Boleh, sekarang silakan kalian kerjakan dan kalian kerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan. Oke, di sini boleh kalian contoh seperti gambar yang Ibu perlihatkan di depan. Kalian boleh contoh seperti ini atau membuat sendiri. Ada yang bisa dibantu atau ditanyakan? Bagaimana kelompok buat? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua pengerjaan posternya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah
poster ini? Tidak. Alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Semoga nanti hasilnya baik dan bisa menarik antusias pembelajaran teman-teman kalian setelah melihat poster yang akan kalian presentasikan. Sekarang silakan Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan tugasnya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril, malaikat yang pertama, dan tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Selain itu, tugas malaikat Jibril adalah 1. Mengatur angin, 2. Membantu para nabi, 3. Menjadi imam bagi penduduk langit. Terima kasih untuk kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan penduduk langit? Makhluk langit yang menjalankan perintah Allah. Nah, sudah dipahami? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan nama pertama dan tugas malaikat. Malaikat termasuk malaikat Mikael, termasuk orang yang Mikael adalah malaikat kedua dan malaikat Mikael bertugas memberikan rezeki kepada seluruh ciptaan Allah. Selain itu juga malaikat Mikael bertugas mengatur orang seperti fenomena hujan, angin, badai, dan malaikat Mikael memberikan rezeki berupa uang, makanan, dan lain-lain. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak ada? Sudah bisa dipahami semuanya? Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan lagi aplaus. Nah, yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tugas malaikat Munkar dan Nakir. Silakan dilanjutkan. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas bersama setelah orang yang mengantarkan terakhir meninggalkan makam sejauh 40 langkah. Malaikat akan menanyakan kepada manusia di dalam kubur. Keduanya akan menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imanmu, di mana kiblatmu. Ya, sudah selesai ke kelompok 3. Nah, sekarang ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan mandalika? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Berarti yang dimaksud dengan manrobuka adalah siapa Tuhan. Sudah selesai kelompok 3? Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, sudah selesai semuanya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah selesai tadi pembuatan posternya. Ibu ucapkan terima kasih, dan poster yang kalian buat hari ini insya Allah akan dipasang di mading sekolah. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman kalian lebih terpacu lagi untuk mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat
Sekarang silakan kalian buka bukunya. Ibu ada tes untuk mengerjakan soal. Kalian tulis dan kerjakan. Nanti yang sudah selesai boleh kalian kumpulkan di depan meja. Silakan ditulis dulu lalu dikerjakan. Setelah itu kalian kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di meja depan. Sudah selesai semuanya? Sudah, silakan boleh dikumpulkan ke depan bukunya. Di situ aja, di situ aja, di situ. Ya, berarti selesai semua tugas kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan merupakan makhluk ciptaan Allah. Seperti yang sudah kita tadi simak dan ketahui, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 10. Ada 10. Bisa disebutkan satu-satunya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Atid, Atid, Malik, Ridwan. Jadi sekarang sudah dipahami semua apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, serta siapa saja malaikat yang wajib kita ketahui dan apa saja tugas dari malaikat. Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi kisah keteladanan Utsman bin Affan. Jadi hari ini pembelajaran kita dicukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Tetap semangat dan rajin sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.